Warga RT 02 RW 13 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok dibuat resah oleh suara berisik yang bersumber dari sebuah rumah yang dihuni sejumlah anggota muda TNI dan Polri yang sedang menjalani masa pelatihan. Menanggapi hal tersebut, Ketua RT sempat membenarkan adanya aduan dari warga. Diketahui, suara ramai terjadi karena adanya perayaan HUT RI, namun tidak berlangsung hingga larut malam. Udah dilakukan mediasi juga ya Pak? Sudah kemarin melakukan masih bahkan pihak yang bersangkutan nama yang itu datang saya Pak RW, keamanan RW 13 dan Pak Umar sendiri dan ketemu sama keluarga mereka sebelum maghrib. Hasilnya seperti apa Pak? Siapa udah kesepakatan meminta maaf. Pemilik rumah berjanji kepada pengurus lingkungan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Kini situasi di kawasan Pasir Gunung Selatan telah kembali kondusif. Dari Depok, Jawa Barat, Yuliski, iNews melaporkan. Tercemar limbah industri, aliran kali di Kota Bekasi kembali berwarna hitam dan berbusa putih serta mengeluarkan bau menyengat. Akibatnya sejumlah ikan dan ekosistem yang berada di sepanjang aliran kali Bekasi mengalami keracunan. Beginilah kondisi Kali Bekasi yang berada di Jalan M. Hasibuan dan Jalan Raya Pintu Air Bekasi Selatan dan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang kembali tercemar limbah industri. Aliran Kali Bekasi yang sebelumnya sempat terlihat jernih, kini kembali terlihat mengeluarkan buih-buih putih serta beraroma tak sedap. Selain itu, warna air di kali yang terhubung dengan Kali Cikeas dan Cilengsi tersebut berubah menjadi hitam pekat. Akibatnya membuat salah satu aliran kali di Jalan Raya Pintu Air Bekasi Utara yang juga sebagai suplai air baku PAM terdampak. Ini udah sering kayak gini Bang di Kali Bekasi? Kali Bekasi sering Bang. Sering ya? Sering banget Bang. Kalau hitam begini, bau nggak Bang airnya? Bau Bang. Bau ya? Jadi kayak ikan kabut-kabut juga pada mati Bang. Oh mati ya. Warga yang terdampak berharap pihak terkait segera menanggulangi permasalahan yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasangan suami istri warga negara Cina diduga melakukan perburuan liar satwa dilindungi di Jayapura, Papua. Keduanya diamankan petugas imigrasi karena diduga melanggar izin. Dua warga negara Tiongkok pasangan suami istri diamankan petugas imigrasi Jayapura setelah diawasi menunjukkan adanya aktivitas yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal kunjungan. Keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026 dengan tujuan kunjungan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Maret 2026. Petugas kemudian melakukan penelusuran termasuk menganalisis sejumlah aktivitas dan bukti digital di media sosial. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku datang ke Papua bersama istrinya untuk berlibur dan mengunjungi sejumlah destinasi wisata. Namun petugas menemukan dokumentasi foto dan video yang mengikuti aktivitas berburu bersama masyarakat setempat. Keduanya juga menjual produk kesehatan tanpa izin. Sudah masuk ke Indonesia sebenarnya prosedur atau tidak ya kan begitu itu arah katanya bahwa kalau kita di sini tidak melalui tidak ada pembukaan adanya pajak masuk seperti masuk itu ada tersebut tentunya ini adalah merupakan ilegal. Kedua WNA Tiongkok ini diproses untuk dipulangkan ke negara asal melalui mekanisme deportasi. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Madumi, iNews melaporkan. Baik, kita jeda dulu pemirsa dan akan kembali dengan informasi terkait sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesaat lagi di Sindo Sore. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui dua wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa.
Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal pemirsa, dan kita tahu semua bagaimana sebenarnya ini langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya Kalimantan, kadang Sumatera pun juga. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Bawa keluar aja, keluar. Buat. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, miris pemirsa, ya, tadi ada 28.000 lebih hektar terbakar, terus terdampak warga, dan ini kejadian yang berulang tiap tahunnya ya. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak Kalimantan cepat pulih ya, tadi cepat hujan juga, amin ya robbal alamin. Plus juga kita nggak lupa bahwa ada manusia, ada juga hewan yang hidup di hutan, yang lagi-lagi bumi itu bukan cuma punya manusia ya, egois kalau kita bilang ini punya kita gitu. Nah, selanjutnya pemirsa, 10 hari sudah asap pekat masih membubung tinggi menyelimuti tempat pembuangan akhir Ciniru di Kuningan, Jawa Barat. Selain penambahan pasokan air, hasil pemetaan drone thermal menjadi acuan penanganan kebakaran.